A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan yakni melampaui batas dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang terdahulu yang telah sesat yakni sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 77. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lebih rendah derajatnya dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 116. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka itu, apabila ada orang yang syolih atau hamba yang syolih meninggal, mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mimpi ke-27. Perumpamaan ritual Muslim India yang memohon berkah di makam ulama. Aku bermimpi sedang berada di India. Aku melihat ada sebuah makam seorang ulama. Tapi aku tidak tahu siapa nama ulama itu. Makam itu berbentuk bangunan segi empat yang lebar dan tinggi dan ditutupi kain di atasnya. Aku melihat banyak muslim yang datang berziarah ke makam ulama yang kurasakan adalah guru mereka itu. Mereka duduk di atas tanah di sekeliling makam itu, lalu mereka mulai melakukan ritual. Tapi aku sangat heran dengan ritual yang mereka lakukan. Mereka duduk di atas tanah seperti posisi duduk santai dengan kedua tangan bertopang di tanah. Tapi kedua kaki mereka kulihat mereka injak-injakkan ke dinding bangunan makam yang ditinggikan itu. Aku heran dan terus memperhatikan ritual yang mereka lakukan. Lalu mereka menyuruhku untuk ikut melakukan hal yang sama. Meskipun ragu-ragu, tapi aku tetap mengikuti yang mereka minta. Dan tak lama kemudian aku bangkit berdiri. Aku tidak mau melanjutkan mengikuti tradisi mereka. Aku merasa ini adalah sebuah tindakan penghinaan terhadap makam seorang muslim. Meskipun mereka merasa bahwa ritual itu dilakukan karena mereka memuliakan guru mereka, tapi aku merasa ini adalah perbuatan yang salah. Lalu aku berdiri dan menengok bagian atas makam itu, dan aku menjadi sangat kaget. Karena ternyata di atas makam itu telah berubah menjadi kolam. Aku melihat kolam itu penuh dengan air, dan air itu bercucuran ke bawah dan menimpa orang-orang yang menginjak makam itu. Aku melihat mereka basah-basahan melakukan ritual itu. Percikan-percikan air yang membasahi mereka bercampur dengan tanah tempat mereka duduk sehingga mereka menjadi kotor. Mereka basah dan kotor bercampur lumpur. Lalu aku segera meninggalkan mereka. Dan tiba-tiba saja aku mendapati diriku sudah berada di Indonesia. Aku sudah berada di Pulau Jawa, tepat di depan pintu gerbang sebuah makam. Dan saat aku hendak masuk ke dalam makam itu, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi. Mengajak tauhid dan meninggalkan syirik. Di antara wasilah yang paling kuat yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan adalah mengagungkan penghuni kubur orang syoleh. Maka, sudah saatnya kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Wahai kaum muslimin, dan kita menggantinya dengan kehidupan yang dipenuhi cahaya tauhid dan ketaatan kepada Allah. Alangkah indahnya dan bahagianya hidup ini jika Allah mencintai kita dan meridai kita. Dan Allah tidak akan mencintai dan meridai hambanya, kecuali jika dia mentauhidkannya di dalam beribadah kepadanya.